Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kota Blitar akan mempraktekkan supervisi akademik melalui pendekatan coaching. Perkenalkan, saya Khairul Farida dari SMA Negeri 2 Blitar. Saya Ervandi Irawan dari SDN 2 Sendi. Saya Laili Fadiah Kahar dari SMA 4 Blitar. Assalamualaikum Pak Fandi dan Bu Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, semangat. Alhamdulillah. Kegiatan Agustusannya masih atau sudah selesai nih Pak? Ini penutupan ini Bu. Oh, gitu. Ini malah puncak-puncaknya karena kemarin habis kegiatan, terus itu tinggal penyerahan kejuaraan dan basar-basar juga ini kemarin di kecamatan. Alhamdulillah kemarin dapat juara 1 Bu, pada karnaval kemarin dari SD kelurahan kami dapat juara 1. Kemarin juga saya ikut berpartisipasi juga itu ya. Alhamdulillah. Jadi kali ini kita akan praktek supervisi akademik Pak Irfan. Siap. Melalui pendekatan coaching. Iya. Nah, nanti yang jadi coachnya adalah Pak Irfandi. Siap. Coachnya Bu Laili ya. Silakan dalam praktek ini nanti kita menjadi 3 tahap. Siap. Di mana tahap yang pertama nanti ada pra-observasi, kemudian di tahap yang kedua ada observasi, dan tahap yang ketiganya ada pasca observasi, begitu nggih? Iya. Nah, ya pada pra-observasi kali ini terdapat rubrik penilaian yang artinya harus kita penuhi Pak Irfandi. Siap. Nanti jangan lupa dalam proses coachingnya harus sesuai dengan acuan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati kemarin, ya. Siap. Ya. Oke. Nah, kira-kira tujuan pendekatan coaching ini menurut Pak Irfandi nanti apa? Tujuannya itu untuk membantu coach dalam menyelesaikan permasalahan. Selain itu kita juga dapat mengetahui lebih jauh tentang potensi yang dimiliki oleh coach, baik itu potensi individu maupun potensi profesional. Iya. Nah, kira-kira untuk kompetensi mana nanti yang akan Pak Irfandi kembangkan? Ya, saya akan mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan coach dalam membantu coach untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, saya juga akan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach, mengeksplor baik itu kompetensi individu, pribadi atau kompetensi profesionalnya tentu. Baik. Ya. Nah, kali ini fokus utama nanti yang saya amati Pak Irfandi itu adalah keterampilan, ya. Jadi nanti Pak Irfandi diminta untuk mengembangkan keterampilan dalam menyusun pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif. Jadi 3 kompetensi yang ada di pendekatan coachingnya nanti bisa terpenuhi semua. Terus nanti kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan Pak Irfandi yang diinginkan apa, Pak? Ya. Indikator saya adalah ingin membantu coach dalam menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya melalui kompetensi coaching lain, menyusun presence atau kehadiran penuh, menyusun pertanyaan berbobot dan melakukan penilaian aktif. Kemudian memaksimalkan potensi yang dimiliki, baik potensi individu maupun potensi profesional yang dimiliki oleh coach tersebut. Oke. Ya. Nah, baik, silakan Pak Irfandi dan Bu Laili melaksanakan proses coachingnya, ya. Semoga nanti dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar. Silakan. Bu Laili, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah baik, tapi agak sedikit ada kejenuhan sih Pak. Kenapa? Gini Pak, di kemarin itu Agustusan ini banyak sekali kegiatan Pak. Oh gitu. Ya, salah satunya juga lomba dan saya harus mengikuti lomba, di sekolah juga mengikuti lomba,
di kampung saya juga mengikuti lomba. Dan karena saking seringnya itu saya jenuh, tapi saya juga senang Pak Irfandi karena saya mendapat juara 1 semua. Wah, hebat sekali. Nanti hadiahnya bisa dibagi sama saya. Iya. Apalagi kalau ada jalan-jalan ke Balinya itu masih sangat seru itu. Iya, nanti akan saya kabari ya Pak. Ya, di WA ya Bu ya. Iya, Oke. Bu, untuk membagi waktu tersebut, apakah ada kesulitan? Jadi gini Pak Irfandi, kalau kesulitan sih saya rasa tidak, cuma ada sedikit kendala waktu saja Pak Irfandi, yaitu mengatur waktunya saja. Ya, jangan lupa pada saat melaksanakan kegiatan penuh tersebut harus menjaga kesehatan. Karena kesehatan penting agar kita bisa membagi schedule melaksanakan kegiatan tersebut dengan semangat tentunya. Kalau sehat itu pasti semangat ya. Siap. Kira-kira ada perlu apa ini Bu yang akan dibicarakan, kok kelihatannya ada hal penting sekali? Iya Pak Irfandi. Yang terkait tadi kejenuhan ini nampaknya saya juga mengalami kejenuhan juga Pak Irfandi. Selain saya juga mungkin murid saya. Karena di dalam kelas ini pembelajaran bahasa Inggris itu kan sesuatu yang hal yang harus dipelajari oleh anak-anak karena bahasa asing, bahasa Inggris tentunya. Dan kemudian mereka disuguhkan dengan tulisan-tulisan yang tentunya harus tahu artinya, harus paham apa definisinya, gitu. Kemudian mereka itu merasakan bagaimana ya? Ada kebosanan begitu. Jenuh? Ada kejenuhan dan bosan. Saya itu sempat juga merasakan bagaimana ya? Saya harus melangkah bagaimana untuk mengatasi kejenuhan itu dan kebosanan itu. Dan ini tidak hanya di satu kelas saja, bahkan hampir semua kelas yang saya ajar itu begitu. Itu apa berpengaruh juga terhadap akademik anak ya Bu ya, ketika anak jenuh dan bosan tersebut? Sangat berpengaruh Pak Irfan. Ketika saya mencoba mulai menanyakan hal-hal yang mengenai salah satu tema yang ada di bahasa Inggris, itu mereka itu kesulitan dalam mengartikan, sehingga anak-anak ini ketika menghadapi ulangan harian, anak-anak ini menjawabnya tidak tepat. Jadi banyak yang tidak tepat itu. Sehingga akademiknya itu berpengaruh gitu ya. Dapatkan nilai yang kurang maksimal gitu. Terus tujuannya kali ini berbicara dengan saya apa? Jadi saya ini pengen membuat strategi baru dalam pembelajaran ini supaya anak itu tidak jenuh, terus mempunyai perjalanan selama pembelajaran ini dengan baik, kemudian prestasi akademik juga meningkat, dan tak lupa ini semakin kreatif begitu loh Pak Indri. Karena gadget ini sekarang sudah merajalela kemana-mana, jadi alangkah baiknya kalau saya itu punya pemikiran begitu gitu loh. Tentunya agar anak tidak bosan dan jenuh ya. Tadi dan berpengaruh pada nilai menjadi lebih baik lagi. Ya. Kemudian apakah Bu Lely sudah melakukan hal-hal untuk mengatasi permasalahan tersebut sebelumnya? Saya pernah mencoba hal baru dengan cara mengenalkan aplikasi belajar yang dimana saya itu membuatkan pertanyaan pemantik begitu. Tapi kendalanya memang kalau dikerjakan sendiri itu mereka itu kurang mampu. Kemudian hasilnya juga tidak seperti yang saya inginkan. Kemudian dari angka 1 sampai 10 Bu Lely sudah berada di angka berapa untuk tadi hal yang sudah diatasi tadi? Saya saat ini masih berada di angka 6. Masih di angka 6. Ya. Mungkin Bu Lely ingin menaikkan ke angka? Saya kalau bisa ke angka 10 Bapak.
Bagus sekali, ke angka 10. Strategi apa yang sudah dilakukan Bu Laili untuk menaikkan ke angka tersebut? Pertamanya saya mencari ini Pak, strategi yang cocok untuk pembelajaran, yaitu strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana di situ itu memuat 3 dimensi, yaitu dimensi konten dan kemudian yang kedua adalah proses, kemudian yang terakhir adalah produk. Oke, bagus. Jadi diferensiasi proses, konten, dan produk. Dalam penyajian konten tersebut mungkin meliputi gaya belajar apa saja? Saya di sana di tempat saya mengajar ini rupanya lebih cocok ke kinestetik dan auditori. Oh, kinestetik sama auditori. Iya. Dan kemudian konten yang akan saya berikan nanti saya rencana akan memvariasi begitu Pak. Variasi sesuai dengan kemampuan siswa tersebut dan kebutuhan siswa tersebut. Ya. Kemudian dalam menyusun strategi tersebut, mungkin adakah yang membantu atau siapakah yang membantu dalam menyusun strategi tersebut? Iya, ada Pak, ada banyak ini diantaranya. Pasti kepala sekolah yang bisa saya ajak koordinasi mengenai hal tersebut. Kemudian ada waka kurikulum. Nah, waka kurikulum nanti akan memberi arahan. Nanti saya harus bagaimana menjalankan tentang diferensiasi itu. Kemudian ada tim IT. Nah, tentunya nanti saya akan mendiskusikan aplikasi yang cocok tentunya untuk digunakan belajar, kemudian media yang mudah digunakan, nah bisa online atau offline, kemudian adalah fasilitas Pak. Nah, fasilitas ini iya harus didiskusikan juga dengan Waka Saspras ini Pak. Gitu. Kemudian untuk waktu yang dibutuhkan melakukan strategi tersebut, kira-kira Bu Laili butuh waktunya berapa lama? Untuk menyiapkan hal ini, rencana saya ini kurang lebih dalam waktu seminggu ke depan. Ya, waktunya berarti seminggu ke depan ya? Iya. Ya. Kemudian dalam menghadapi strategi tersebut, kira-kira apakah ada di benak Bu Laili itu ada kendala dalam menyelesaikan strategi tersebut? Adakah kendala dalam menyelesaikan strategi tersebut? Kalau ada, apa? Oh iya Pak. Ya. Saya kira kalau kendala ini banyak ya Pak ya kendala. Ya. Pasti sesuatu yang kita lakukan itu berkendala. Salah satunya adalah dukungan. Ya. Keduanya adalah fasilitas. Ketiganya itu adalah kemauan. Keempatnya itu adalah kendalanya untuk bisa berkolaborasi karena rekan-rekan sejawat ini belum tentu sevisi dan misi dengan saya begitu. Mereka masih nyaman rata-rata dengan pembelajaran yang sudah dilakukan yang lama, tapi saya sudah tidak nyaman dengan pembelajaran yang lama karena sudah dunia ini sudah era global gitu Pak. Jadi saya kok lebih tertarik itu mengkaitkan semuanya itu dengan medsos atau aplikasi begitu. Terus kemudian komitmen apa yang Bu Laili lakukan untuk mewujudkan strategi yang telah Bu Laili lakukan? Komitmennya kira-kira apa?
Iya, Pak. Komitmen saya ini adalah mencapai tujuan pembelajaran dengan strategi berdiferensiasi yang mencapai di 3 dimensi. Dimensi pertama yaitu konten dengan memvariasi materi-materi yang saya berikan, kemudian ada proses. Saya ya bisa memberikan pilihan pengerjaan tugas secara mandiri atau secara berkelompok. Kemudian ada diferensiasi produk yang nantinya mereka itu saya beri keleluasaan atau pilihan menyuguhkan materi dalam bentuk video atau presentasi secara langsung begitu. Ya, bagus sekali Bu komitmennya. Kemudian tindak lanjut yang dilakukan Bu Laili untuk dari pelaksanaan strategi tersebut, tindak lanjutnya apa ya Bu? Tindak lanjut saya selanjutnya yaitu menentukan media, maaf Pak, menentukan perangkat mengajar saya dulu dengan strategi yang saya pilih yaitu rancangan belajar dulu ya. Dengan strategi berdiferensiasi, kemudian menyiapkan media dan sesuai dengan diferensiasi 3 diferensiasi tadi, dimensinya tadi. Apa sih Bu media tersebut? Ya, media tersebut yang saya gunakan itu tentunya kalau saya ingin anak-anak ini tidak gaptek, tentunya medianya yang saya gunakan adalah laptop, HP, begitu Pak. Ya, medianya sangat bagus sekali Bu. Kemudian bolehkah saya rangkum dari permasalahan yang Bu Laili hadapi tadi? Iya. Ya, jadi Bu Laili adalah seorang guru bahasa Inggris. Kemudian pada saat melaksanakan kegiatan bahasa Inggris itu sudah merasa jenuh, bosan, yang berpengaruh pada nilai akademik anak-anak. Terus kemudian Bu Laili sebenarnya sudah melakukan menggunakan aplikasi belajar untuk merubah hal tersebut, tapi hasilnya masih kurang memuaskan, masih berada di angka. Bu Laili kemudian ingin menaikkan grade ke angka 10 dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, wakil kurikulum, tim IT, Sarpras, dan melaksanakan waktu seminggu. Kemudian Bu Laili sudah melaksanakan pembelajarannya. Ingin menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, ataupun diferensiasi produk tentunya ya. Iya. Oke Bu Laili, gimana perasaannya setelah berbicara panjang lebar dengan saya? Alhamdulillah sangat senang dan saya seperti menemukan hal baru yang saya sudah menemukan step by step apa yang harus saya lakukan, langkah demi langkah yang tadinya berceceran saya harus bagaimana, saya sudah bisa merangkum semuanya itu dengan baik. Ya, Gus Bu Laili, 1 minggu lagi kita akan bertemu Bu Laili. Saya akan mencoba menghubungi Bu Laili, kita akan bertemu kembali. Saya akan menunggu cerita dari Bu Laili. Nanti Bu Laili akan bercerita tentang strategi yang telah dilaksanakan dan saya tunggu hasilnya. Semoga pelaksanaan strategi tersebut yang berkolaborasi itu bisa maksimal dan membuat anak semangat belajar, tidak jenuh bosan lagi, sehingga nilai akademik anak tersebut menjadi lebih bagus lagi. Nggih, Bapak. Ya. Terima kasih Bu Laili atas waktunya. Perasaan Pak Irfandik setelah melakukan praktek coaching hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah Bu, saya merasa senang karena saya sudah melaksanakan proses coaching dengan baik tentunya. Oke. Ada kendala apa tidak Pak tadi? Tidak ada Bu, karena komunikasi kita juga lancar, karena saya juga telah melaksanakan 3 kompetensi yang dibutuhkan pada proses coaching. Oke. Ya. Nah, menurut Pak Irfandik nih, ini kalau disuruh menilai sendiri, kira-kira performa dalam kompetensi tadi bagaimana Pak? Saya sudah menilai sendiri itu sudah baik Bu, karena saya sudah
menghadirkan 3 kompetensi yang dimiliki coach ketika proses coaching tadi. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, yang kedua adalah menyusun pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah pendengaran aktif. Oke, nah boleh ya Pak ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Siap. Tadi saya amati Pak Ervandik sudah melaksanakan coaching sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita buat kemarin. Nah, kemudian untuk area kompetensi yang dikembangkan Pak Ervandik sebagai coach juga sudah baik, sudah mengembangkan 3 kompetensi terkait dengan kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Tentunya dengan alur tirta yang sudah jenengan laksanakan terkait tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab, itu semua sudah nampak pada saat praktek coaching tadi. Nah, kemudian rencana tindak lanjut apa yang Pak Ervandik nanti ingin sampaikan pada coaching kali ini, Pak? Rencana tindak lanjut saya ke depan itu yang pertama adalah saya akan mengasah keterampilan saya, terutama keterampilan saya dalam saat melaksanakan coaching ya. Dimana keterampilan tersebut meliputi 3 kompetensi, yaitu kompetensi presence, kehadiran penuh, menyusun pertanyaan berbobot, dan melakukan pendengaran. Yang kedua, saya akan berusaha mengeksplor kemampuan coach tentunya dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik potensi individu maupun potensi kelompok gitu. Jadi Pak Ervandik sudah terbayang ya nanti untuk meningkatkan. Iya, saya akan meningkatkan sahnya. Baik. Nah, hasil supervisi ini nanti saya catat, kemudian saya masukkan ke form supervisi akademik ya Pak Ervandik. Nah, sebagai penutup, apa yang Pak Ervandik dapatkan dari praktik supervisi akademik kali ini, Pak? Yang pertama, saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach atau teman saya tadi. Yang kedua, saya sudah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach, baik potensi individu maupun potensi profesionalnya. Kemudian yang ketiga, saya mengembangkan keterampilan dalam proses coaching, yaitu keterampilan intinya, kompetensi intinya pertama adalah kompetensi presence atau kehadiran penuh, yang kedua adalah menyusun pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah pendengaran aktif. Terima kasih untuk Bu Laili dan Pak Ervandik. Ya, sama-sama Bu Farida. Nanti ada waktu lagi untuk diskusi. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Sekian praktek supervisi akademik.